2. Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, simpulan. B. Pengantar, argumen, penutup. C. Pengantar, isi, simpulan. D. Pembukaan, argumen, simpulan. E. Pembukaan argumen, saran. Jawabannya adalah D. Pembukaan, argumen, simpulan. Alasannya, teks debat umumnya terdiri dari 3 bagian utama: pembukaan, menyampaikan topik, argumen, penyampaian pendapat pro dan kontra, dan simpulan, penutup atau kesimpulan hasil debat. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 4. Saya tidak setuju. Menurut saya Indonesia belum maju, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia. 4 isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang? B. Apakah Indonesia sudah maju? C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju? D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Jawaban D. Apakah Indonesia sudah maju? Alasan: pernyataan yang dikutip menyatakan ketidaksetujuan bahwa Indonesia sudah maju, dengan menyebutkan masih adanya pengangguran. Maka isu utamanya adalah tentang kemajuan Indonesia. 6 kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks. B. Kata rujukan. C. Kata penghubung. D. Pilihan kata. E. Makna kata. Jawaban A. Kalimat kompleks. Alasan: kalimat kompleks memiliki lebih dari satu klausa, subjek predikat, dengan kata penghubung, sehingga terdiri atas lebih dari satu verba. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 8. Pro. Saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. 8 kata yang dicetak miring merupakan contoh. A. Kalimat kompleks. B. Kalimat simpleks. C. Kata rujukan. D. Konjungsi. E. Tidak berhubungan. Jawaban D. Konjungsi. Alasan: kata seperti, karena, selain itu, yang muncul dalam pernyataan pro dan kontra adalah contoh kata penghubung atau konjungsi. 10. Cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pencinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keulatan mereka, dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung, konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A. Menjadi, B. Dan, C. Maupun, D. Juga, E. Di. Jawaban B. Dan. Alasan: kata dan menghubungkan dua hal atau lebih, disiplin dan melatih kekuatan fisik, sehingga merupakan kata penghubung. 12. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. 4. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 5, 3, 4, 1. C. 3, 1, 2, 4, 5. D. 5, 3, 1, 2, 4. E. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban E. 5, 4, 3, 2, 1. Alasan: 5. Menetapkan tujuan. 4. Mengenal kelebihan kekurangan. 3. Membuka tawaran. 2. Memberi keputusan. 1. Membuat komitmen. 14. Struktur teks biografi yang tepat adalah
A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientalis, peristiwa, reorientasi. Jawaban C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Alasan: orientasi, pengenalan tokoh. Peristiwa, perjalanan hidup atau pencapaian. Reorientasi, penutup atau kesimpulan. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 16. 1. W. S. Rendra bernama asli Willy Brodus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 hingga 1967. 3. Dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan dan seniman, karya W. S. Rendra disejajarkan dengan Chairil Anwar. 4. Selain karyanya, almarhum Rendra piawai dalam membacakan sajak serta melakonkan seseorang tokoh dalam dramanya sehingga membuatnya menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh seluruh anak negeri hingga ke mancanegara. 5. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak. 16. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Jawaban A. 1 dan 2. Alasan: 1. Menunjukkan tempat dan waktu lahir. 2. Menunjukkan tempat dan waktu pendidikan. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 20. 1. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal Ibu Kartini I merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. 2. Dia lahir 21 April 1879, dengan adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. 3. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. 4. Ya, Kartini pernah sekolah hingga tamat pendidikan dasar. 5. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Sayangnya, ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. 7. Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sebenarnya sedih. 8. Namun, dia tidak bisa mengubah keputusan itu, sebab dia adalah anak pada zamannya yang masih terbelenggu oleh keadaan. 18 tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang A. Keagamaan, B. Pendidikan, C. Militer, D. Sastra, E. Musik. Jawaban B. Pendidikan. Alasan: Kartini dikenal memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. 20. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah A. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Jawaban D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Alasan: sesuai kutipan, sayangnya, ayahnya tidak memberikan izin. 22. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft, B. Mencari referensi, C. Memilih referensi, D. Mengembangkan tulisan, E. Mengirim ke penerbit. Jawaban B. Mencari referensi. Alasan: sebelum menulis biografi, harus ada informasi data yang dikumpulkan terlebih dahulu. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24 dan 26. Energi mencipta puisi. Mencipta puisi.
Oke, semudah membalikkan cangkang aura-kura yang melangkah tertatih menuju sungai. Mencipta puisi. Seperti menjangkau buah di ujung ranting, tak pandai mengira kerapuhan dahan alamat badan akan jatuh, dan puisi menjadi luruh meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa kata-kata itu adalah puisi. Tetap saja kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara. Sementara buah masih riang terjuntai semisal gerak daun basah di rantingnya. Dahan lebih dulu menjatuhkan engkau. Padang 2012. 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah: A. Mencipta puisi seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. D. Kita tak akan pernah mampu mencipta puisi yang sempurna, karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Jawaban: E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Alasan: puisi menggambarkan bahwa membuat puisi tidak semudah yang dibayangkan, butuh ketekunan. 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah: A. Terjatuh. B. Tergantung. C. Terayun-ayun. D. Terpasang. E. Terpana. Jawaban: B. Tergantung. Alasan: dalam konteks puisi, buah masih riang terjuntai, artinya buah masih tergantung di rantingnya. 28. Cermati pantun berikut. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah: A. Waktu kecil kita ditimang ayah ibu harus disayang. B. Wahai Ananda, hormati ibu karena ibu jalan ke surga. C. Coba lihat anak durhaka di dunia hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua, tiap salah tak lupa berdoa. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat. Jawaban: B. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Alasan: pantun berisi nasihat dan memiliki rima BAB pilihan B sesuai isi dan rima. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 30. Wahai Ananda, dengarlah pesan pakai olehmu, sifat anak jantan bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dielakkan. 30. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang: A. Pendidikan. B. Agama. C. Percintaan. D. Persahabatan. E. Nasihat. Jawaban: E. Nasihat. Alasan: puisi memberi petuah moral agar bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 32. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu, adalah tangga nada dan kau pun mulai menyusun not. Buta ku dengar piano itu berdenting, garing ada suara saksofon, monoton. Mungkin kau tak mengerti, cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari la lalu berhenti sebelum si. 2012. 32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah: A. Kasih sayang. B. Cinta. C. Musik. D. Persahabatan. D. Kritik sosial. E. Perjuangan. Jawaban: B. Cinta. Alasan: meski menggunakan perumpamaan musik, isi puisi menggambarkan tentang ketidaksempurnaan dalam cinta. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 34. Tabah dahan. Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. 34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah: A. Hilang. B. Mati. C. Gugur. D. Kering. E. Pupus. Jawaban C. Gugur. Alasan: kata luruh dalam konteks daun biasanya berarti jatuh atau gugur. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan 36.
Judul buku, mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya. Pengarang, Desy Wanda. Penyunting, Maluidin Sitanggang. Penerbit, Cerdas Sehat. Tahun terbit, 2011. Cetakan pertama, Juni 2011. Tebal buku, 675 halaman. ISBN 9786029857870. 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pembangunan, D. Kemanusiaan, E. Kebudayaan. Jawaban, E. Kebudayaan. Alasannya, judul dan isi membahas puisi dan maknanya, termaksud dalam kebudayaan. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 38. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan M. Saleh Majid dan ABD Rahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah, mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia masa kini juga masa yang akan datang. Bahkan untuk kalangan postmodernisme sejarah tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah. Minat dan pemosisian sejarah yang juga dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam merekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma, tsunami perubahan paradigma tidak luput menimpa sejarah, bahkan membuatnya menjadi semakin bias. Pandangan dari George Ritzer yang mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, menasbihkan overmapping sosiologi pada ilmu-ilmu lainnya tidak terkecuali dengan sejarah, sehingga lahirlah sosiologi sejarah. Sebaliknya lalu muncul aliran-aliran sejarah baru sesuai dengan bidang-bidang yang dapat saja dimasukinya. Sebagai contoh muncullah sejarah sosiologi. Sosiologi sejarah dan sejarah sosiologi walaupun sebenarnya merupakan salah satu pencapaian atas pengembangan daya pikir manusia, tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas pengetahuan masa kini sedikit membuat pembaca ataupun pengusungnya menjadi bingung atasnya. 38. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku, B. Kelemahan buku, C. Simpulan, D. Garis besar isi buku, E. Harga buku. Jawaban D. Garis besar isi buku. Alasan, paragraf menjelaskan isi buku yang membahas sejarah dan hubungannya dengan ilmu sosial. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 dan 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jaring tumau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. 40. Paragraf tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi, B. Identitas, C. Pendahuluan, D. Isi buku, E. Penutup. Jawaban D. Isi buku. Alasan, paragraf menjelaskan bagian isi buku yang membahas tentang perawatan tanaman anggur. 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur, B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya, C. Jika pohon anggur terkena hama cukup dibiarkan saja, D. Pohon anggur akan tumbuh subur, E. Buah anggur menjadi besar-besar. Jawaban B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Alasan, disebutkan berbagai jenis hama dan cara menanganinya. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 44. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4.
Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Jawaban A. 1 dan 2. Alasan 1. Menyebutkan bahasa mudah dimengerti. 2. Berisi pelajaran hidup dari tokoh. 46. Cermati pernyataan berikut. Semua karya sastra hakikatnya mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai. B. Setiap karya sastra boleh diteladani. C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat. E. Hakikat ada dalam kehidupan. Jawaban C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Alasan, kalimat tersebut menegaskan bahwa karya sastra memiliki nilai edukatif yang bisa diteladani. Cermati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu, terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun. Malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek. Air menggenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin. Menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. La tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam kubuk. Sumber http://www.pelajaranku.net/20159/contoh-novel-sifat-tokoh-dari-kutipan-novel.html berbaur dengan serpihan. Diakses 30 Juli 2016 pada pukul 8.20 WIB, ini, bocah itu. 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga pengamat. B. Orang pertama pelaku utama. C. Orang kedua. D. Orang ketiga serba tahu. E. Orang pertama sampingan. Jawaban D. Orang ketiga serba tahu. Alasannya penulis menggunakan sudut pandang, dia Yusin, dan tahu semua pikiran tokoh. 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak. C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. D. Menulis ulang sebuah teks. E. Menilai sebuah teks. Jawaban D. Menulis ulang sebuah teks. Alasan, mereplikasi artinya membuat ulang, menduplikasi, dalam konteks teks berarti menulis ulang.